Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tujuan dari mengkaji sirah nabawiyah itu menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah bukan sekedar untuk mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah yang mengungkapkan kisah-kisah atau kasus-kasus yang menarik. Bukan. Tujuan mengkaji sirah nabawiyah adalah agar setiap orang kemudian memperoleh gambaran tentang hakikat Islam secara paripurna, yang mana hakikat Islam secara paripurna itu tentu tercermin di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak sepatutnya jika kita menganggap kajian sirah nabawiyah itu seperti kajian sejarah-sejarah saja. Mengkaji atau memahami sirah nabawiyah itu menjadikan manusia kemudian memahami pribadi kenabian Nabi Muhammad SAW melalui celah-celah kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah beliau hadapi. Hal itu untuk menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar seseorang yang terkenal kebaikannya di antara kaumnya saja, tetapi lebih daripada itu untuk menegaskan bahwa beliau adalah utusannya Allah, yang mana beliau selalu didukung oleh wahyu dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari sirah nabawiyah juga menjadikan manusia itu kemudian mendapatkan gambaran tipe ideal atau mathalul a'la yang menyangkut seluruh aspek kehidupan yang utama untuk kemudian dijadikan pedoman, pegangan, dan undang-undang dalam kehidupan. Tidak diragukan lagi, betapapun manusia ini mencari gambaran tipe ideal mengenai salah satu aspek kehidupan, dia pasti akan mendapatkan itu semua di dalam kehidupan Rasulullah SAW secara jelas dan paripurna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan beliau sebagai qudwah bagi seluruh manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan bagi seluruh manusia, bagi kita semua. Selain itu, mengkaji, mempelajari sirah nabawiyah itu juga menjadikan manusia kemudian mendapatkan sesuatu, yang mana sesuatu itu dapat membantunya memahami Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa dijelaskan, kecuali setelah melalui pemahaman tentang peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi dan disikapi oleh Rasulullah SAW. Mengkaji sirah nabawiyah juga menjadikan kita memahami banyak hal tentang sakofah dan mendapatkan banyak ilmu yang baik dan benar yang berkaitan dengan akidah, dengan syariat maupun akhlak. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan Rasulullah SAW merupakan gambaran yang konkret
dari sejumlah prinsip dan hukum Islam. Mengkaji dan mempelajari sirah nabawiyah juga menjadikan kita mengetahui tentang metode dan cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau menasihati, bagaimana beliau membimbing, bagaimana beliau membina, bagaimana beliau bersikap. Ini penting. Rasulullah SAW telah mengajari, telah memberikan contoh kepada kita tentang banyak hal yang menyangkut segala aspek kehidupan. Kita bisa mengenal Rasulullah SAW sebagai pemuda Islam yang lurus perilakunya serta terpercaya di antara kaumnya, di antara kerabatnya, di antara masyarakat secara luas. Kita juga bisa melihat, mengenal, dan memahami Nabi Muhammad sebagai seorang kepala negara yang mengatur segala hal dengan bijaksana dan pandai. Kita juga bisa melihat Rasulullah SAW sebagai seorang suami teladan, sebagai seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang terhadap anak-anaknya, sebagai seorang panglima perang yang mahir mengatur strategi, cerdas, bijaksana, tegas dan berani. Kita juga bisa mengenal Rasulullah SAW sebagai negarawan yang pandai dan jujur. Selain itu, kita juga bisa memahami dan mengenal lebih jauh Rasulullah SAW sebagai seorang Muslim yang kafah, yang dapat melakukan secara imbang antara kewajiban beribadah kepada Allah dan bergaul dengan keluarga, sahabat, dan masyarakat secara luas. Inilah pentingnya sirah nabawiyah bagi kita semua untuk memahami Islam. Semoga ini diridhai oleh Allah dan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang lain di lain kesempatan. Astaghfirukum bihadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.